Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Pak Yulian di sini juga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran IPA. Kita akan masuk materi yang terakhir di dalam materi IPA kelas 7 semester 2, yaitu apa? Tata surya. Nah, untuk tata surya ini, kalian dulu waktu kelas 6 SD sudah pernah belajar, cuman pada bagian permukaan saja. Nah, untuk kelas 7 ini semester 2 kalian akan belajar tata surya lebih dalam. Nah, bagian yang pertama kali ini kita akan belajar apa saja? Yuk kita cermati ya. Untuk tujuannya, jadi harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami benda-benda langit penyusun tata surya. Jadi kalian tahu penyusun tata surya ini ada benda apa saja. Kemudian yang kedua, nanti akan saya bahas terkait dengan bagian-bagian matahari, karena memang kadang sering ditanyakan juga. Kemudian yang ketiga, kita harus paham betul karakter-karakter dari masing-masing benda langit penyusun ini apa aja. Misal contoh planet, nah planet seperti apa, misal meteor seperti apa, nanti akan saya bahas ya. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian tata surya. Jadi sebenarnya tata surya itu apa sih? Nah, tata surya adalah sistem planet yang terdiri dari bintang, yaitu matahari, dan segala sesuatu yang terikat secara gravitasi kepadanya. Maksudnya adalah matahari ini memiliki gaya tarik terhadap benda-benda yang lebih kecil sehingga mereka akan berputar mengelilingi matahari. Nah, lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar tata surya yang ada di planet kita. Nah, ini buminya yang warna biru ini yang namanya bumi gitu ya. Nah, cuman kita tidak akan belajar jauh terkait dengan planet, nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas dulu terkait dengan benda-benda langit yang menjadi tata surya itu apa, penyusun tata surya. Oke, saya kelompokkan yang pertama. Nanti ada matahari, ada planet, ada satelit. Nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian yang kedua, nanti ada asteroid, ada komet. Nah, gitu ya. Ini harusnya komet. Terus kemudian yang ketiga ada meteor, meteoroid, dan juga meteorit. Itu apa? Beda semua. Oke, saya jelaskan ya. Dari yang pertama matahari. Dimana kalian udah tahu ya, kalau kalian pengen tahu matahari, kalian bisa keluar rumah ya, kalian lihat di atas ada matahari yang bersinar. Nah ini ya, kalau kurang lebih, kalau bisa digambarkan kurang lebih seperti inilah, matahari itu panas sekali jelas. Ya, ketika nggak ada matahari atau tertutup mendung awan, itu jadi tidak panas. Jadi matahari merupakan pusat dari tata surya kita. Karena apa? Matahari memiliki massa yang lebih besar dan gaya tarik yang lebih besar, sehingga dia menjadi pusatnya. Kemudian matahari itu merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Ciri dari bintang itu kalau dia bisa berpijar atau menyala dan bisa mengeluarkan energi, yaitu berupa cahaya. Di mana matahari ini sangatlah besar ya anak-anak. Jadi matahari ini diameternya 1 juta kilometer, bayangin ya, besar sekali. Atau kalau kita bandingkan dengan bumi, matahari ini diameternya 109 kali lebih besar dari bumi, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan untuk bagian-bagian matahari. Jadi sama halnya kemarin kita udah belajar ya terkait dengan hidrosfer, terkait dengan litosfer, itu lapisan-lapisan penyusun bumi ya. Seperti halnya bumi, matahari itu juga memiliki lapisan-lapisan. Antara lain inti. Nah, ini yang warna putih ini namanya adalah inti. Kemudian yang kedua, yang bagian warnanya kuning, ini namanya adalah fotosfer, lapisan matahari berikutnya. Kemudian yang warnanya orange, ini di luarnya ini namanya adalah kromosfer. Kemudian yang warna orange melingkari ini namanya adalah corona. Bukan virus corona ya, tapi corona ini adalah lapisan atau bagian matahari yang paling luar. Nanti saya jelaskan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang inti. Inti ini apa? Inti ini pasti yang paling dalam. Jadi merupakan lapisan matahari yang paling dalam dan pasti di sana sangatlah panas. Kamu bayangkan kalau di tempat kita suhu, kadang kan kita puasa ini ya, ini panas ya, 40 derajat Celcius itu sudah luar biasa panas. Sedangkan di dalam inti matahari itu 15 juta Kelvin, gila ya. Di sana sangat panas sekali ya. Mungkin ketika kita mendekat udah nggak ada ya, alias gosong. Nah,
Di sini inti ini ada reaksi-reaksi. Di sana adalah reaksi-reaksi penggabungan inti-inti penyusun atom, penyusun matahari ya. Inti atom, penyusun matahari yang kecil mereka bergabung di dalam inti tersebut. Nah, antara inti dan fotosfer ini nanti ada namanya zona radiasi dan zona konveksi. Di mana zona radiasi itu adalah zona untuk memancarkan panas matahari, konveksi untuk mengalirkan cahaya matahari menuju ke fotosfer dan selanjutnya nanti dilanjutkan ke kromosfer dan korona. Gitu ya, itu untuk karakter dari inti. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan fotosfer, di mana fotosfer itu lapisan kedua dari dalam. Kalau kita amati, fotosfer ini kelihatan. Jadi lapisan cahaya yang tampak dalam sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau kita melihat matahari sekarang, itu kita sebenarnya melihat fotosfer ya. Dan di antara lapisan matahari yang lain, lapisan fotosfer ini adalah lapisan yang bercahaya. Kenapa? Karena lapisan fotosfer ini memancarkan cahaya yang paling kuat dibandingkan ketiga lapisan atau bagian matahari yang lainnya. Dimana untuk suhu ini lebih dingin ya dibandingkan sama yang inti. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari pasti masih panas. Di sana adalah 6000 Kelvin, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke kromosfer, di mana kalau kromosfer ini terlihat seperti cincin kemerah-merahan. Dan lapisan ini bisa terlihat pada saat terjadi gerhana matahari total. Kalau orang Jawa sih ini nih, gerhana matahari total itu yang kalau siang bolong itu terasa gelap. Nah itulah biasanya terjadi gerhana matahari total, gitu ya. Nah, suhunya masih lebih rendah dibandingkan fotosfer. Kalau fotosfer kan tadi 6000. Kalau di sini itu 4500. Nah, yang terakhir lapisan terluarnya adalah lapisan korona. Di mana lapisan ini merupakan lapisan yang terluar dan mengandung gas yang sangat tipis. Nah, kalau lapisan ini itu dapat terlihat sebagai mahkota ya, yang berwarna putih saat terjadi gerhana matahari total. Kalau yang kromosfer ini seperti cincin kemerah-merahan, tapi kalau korona ini nanti warnanya seperti mahkota yang berwarna putih saat terjadi gerhana matahari total. Suhunya juga panas, yaitu 1 juta Kelvin, gitu ya. Nah, setelah matahari, benda langit penyusun tata surya berikutnya adalah planet. Kalau planet itu adalah benda yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Nah, kalau kita masuknya tinggalnya di planet gitu ya. Nah, oke. Di sini ada kurang lebih 8. Jadi yang warnanya kuning ini adalah matahari dan ini adalah ke-8 planet. Dulu sebenarnya kita ada satu planet yaitu planet Pluto, tapi beberapa tahun itu beberapa tahun terakhir itu dihapuskan dari planet karena memang ukurannya sangat kecil dan garis edarnya itu di luar garis edar tata surya kita, gitu ya. Makanya kita sekarang hanya belajar 8 planet yang ada di dalam tata surya kita. Ada 8, yaitu kurang lebih yang ini namanya Merkurius nomor 1. Nomor 2 ini Venus. Yang nomor 3 itu adalah Bumi yang kita tempati. Yang keempat itu adalah Mars. Yang paling besar nomor 5 yaitu Jupiter. Nomor 6 adalah Saturnus yang memiliki cincin. Nomor 7 adalah Uranus. Nomor 8 Neptunus. Seperti apakah karakteristik, sebut-sebutan, dan mereka memiliki benda langit yang lain yang mengelilinginya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, gitu ya. Selain planet, benda langit berikutnya adalah satelit. Nah, satelit itu adalah benda langit kecil yang mengiringi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet yang memiliki ukuran lebih besar. Jadi satelit ini sama-sama selain mengitari planet, satelit ini juga mengitari matahari. Kalau yang ada di permukaan kita ya, maksudnya yang mengelilingi bumi itu satelitnya namanya bulan. Makanya kan kadang kita bisa melihat bulan pada waktu malam hari. Kita juga bisa melihat peristiwa yang namanya gerhana bulan. Seperti itu, bulan purnama. Nah, seperti itu nanti juga akan kita bahas. Tapi di pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, sudah saya bahas tadi bahwa arah edar satelit itu sama dengan arah edar planet dan matahari. Kalau di dalam di dalam tata surya itu ada 2 jenis satelit, satelit alami dan satelit buatan. Seperti apa? Kalau alami itu memang satelit yang sudah ada di dalam tata surya dan bukan merupakan buatan manusia. Yang sudah ada itu contohnya bulan, itu satelitnya bumi. Kalau Phobos dan Deimos itu adalah satelitnya Mars, yang itu memang sudah ada di dalam tata surya. Kalau
berikutnya adalah satelit buatan, di mana satelit ini merupakan yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke luar angkasa. Dan satelit ini fungsinya untuk keperluan, contohnya keperluan militer, keperluan komunikasi. Kalau yang ada di dalam satelit kita, satelit bumi itu adalah satelit Palapa. Kemudian selain satelit Palapa, di sana juga ada satelit Sputnik. Kalau satelit Sputnik itu satelit untuk geodesi ya. Selain untuk militer, komunikasi, geodesi, biasanya juga ada satelit sumber daya alam, gitu ya. Oke, selain satelit apalagi? Nah, kita akan belajar tentang asteroid dan komet. Saya mulai dari asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran sangat kecil yang terbentuk dari batu luar angkasa. Di mana asteroid ini biasanya ada di dalam antara tadi kan antara Mars sama Jupiter ya. Nah, itu diantaranya ada benda-benda langit kecil. Di sana namanya adalah asteroid atau sering disebut sabuk asteroid. Kenapa? Karena saking banyaknya. Jadi menyerupai sabuk ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar dari asteroid. Kemudian untuk komet. Komet itu memang juga benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang. Jadi komet ini disebut juga bintang berekor. Jadi komet itu bagiannya adalah kepala sama ekor. Tapi dia ekornya ini selalu menjauhi matahari dan tidak mungkin mendekat matahari ya, kalah dengan sinar matahari. Di mana komet itu ada yang muncul periodik, ada yang muncul tidak periodik, alias tiba-tiba muncul itu bisa. Tapi kalau yang terkenal itu komet yang munculnya periodik, di mana komet ini munculnya setiap 75 tahun sekali. Terakhir itu muncul tahun 1986. Dan kemungkinan kalau kita tambahkan dengan 75, itu muncul sekitar tahun 2061. Kira-kira usia kalian berapa itu 2061? Apakah kalian nanti mungkin bisa melihat? Wallahu a'lam ya, kita tidak tahu. Nanti ya mudah-mudahan kita semua masih diberikan hidup ya untuk melihat seperti apakah komet Halley itu. Nah, ini contohnya komet seperti itu. Itu komet adalah benda langit juga gitu ya. Nah, untuk yang terakhir yang akan jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 buah benda langit yang di sana beda-beda semua. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau misalkan yang warna hijau ini adalah bumi, posisinya itu dari luar dulu. Dari luar itu meteoroid, kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi, namanya adalah meteor tadi ya. Meteor itu bintang jatuh. Ya, kemudian kalau sampai ke permukaan bumi namanya meteorit. Nah, cuman untuk pengertiannya seperti apa akan saya bahas. Jadi meteoroid dari luar dulu. Meteoroid itu adalah partikel-partikel padat luar angkasa yang itu dihasilkan dari komet dan asteroid yang hancur. Jadi komet dan asteroid itu ketika di luar angkasa kan bertabrakan. Nah, itu akan menimbulkan serpihan-serpihan. Serpihan-serpihan itulah yang dinamakan meteoroid. Nah, kemudian meteoroid itu tidak selamanya di luar angkasa. Dia juga mungkin akan masuk ke bumi. Nah, oleh bumi itu ditahan. Ditahan apa? Atmosfer. Nah, ketika ditahan atmosfer itu akan terbakar. Nah, terbakarnya atmosfer itu menimbulkan cahaya. Cahaya yang terjadi itu pada malam hari seperti tampak bintang jatuh. Nah, bintang jatuh itulah yang dinamakan meteor. Gitu ya. Jadi nama lain, kalau komet tadi nama lainnya bintang berekor, tapi kalau meteor ini namanya adalah bintang jatuh. Nah, belum selesai. Lah kan meteor itu kan bintang jatuh. Nah, meteor yang jatuh tadi tidak semuanya habis terbakar di atmosfer. Ada meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Nah, kalau sampai ke permukaan bumi itu bisa menimbulkan kawah yang besar ya. Nah, pernah sih bumi ini kejatuhan meteor ya. Itu namanya adalah meteor Agnitudo. Waktu itu jatuhnya di di daerah Amerika Serikat, ada di Greenland juga ada, Denmark sana. Nah, itu kayak membentuk kawah yang sangat besar. Nah, jadi saya ulang, meteoroid itu adalah meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi, gitu ya. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung materi berikutnya, yaitu terkait dengan planet dan karakteristiknya, gitu ya. Kurang lebih itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.